sama Kak Ruti, Kak April, dan Kak Moni. Nah, buat adik-adik yang di rumah, kita kembali beribadah sekolah minggu. Nah, adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri karena kita angkat pujian kita dari lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Kita kembali bernyanyi dalam lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Kita bernyanyi kembali dengan lagu Allahku Besar. Sebelum kita memulai ibadah, kita bernyanyi kembali dengan lagu Lingkupiku. Sayang
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan buat minggu pagi hari ini Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu kami, walaupun hanya oleh di rumah saja Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami di sekolah minggu Bapa dari awal dengan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Corona ini akan berlalu ya Tuhan, agar kami boleh datang Bapa di rumah yang kudus ini bersama adik-adik sekolah minggu kami dengan penuh sukacita menyanyikan lagu pujian. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang kami perbuat, agar kami boleh layak untuk menerima berkat yang hanya daripada Engkau. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, kita kembali beribadah kepada Tuhan. Marilah kita angkat lagu pujian Kidung Jemaat dari nomor 85 ayat 1 dan 2. Bangkit berdiri dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah pada kita minggu ini terambil dari hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Berdiri, marilah kita memohon kepada Tuhan dan kita berdoa supaya dosa-dosa kita diampuni. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita pada minggu ini dari Hesekiel 34 ayat 23. Demikian firman Tuhan.
Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1. Bangkit berdiri, marilah kita sama-sama mengaku iman kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 94 ayat 1. Shalom, selamat Advent buat kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon tuntunan dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh sangat baik, buat anugerah-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa ketika kami boleh kembali bersekutu dalam ibadah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berkenan untuk mengajari kami, hingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan Allah, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita pada minggu ini diambil dari kitab Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menceraikan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik pasti cukup mengenal nama Yusuf dan Maria. Dia adalah orang tua Yesus yang dipilih oleh malaikat menjadi keluarga bagi Yesus. Memang sedikit unik ketika berita kelahiran Yesus ini disampaikan kepada Yusuf yang saat itu belum menikah dengan Maria. Wajar saja kalau Yusuf sedikit ragu. Bagaimana mungkin dia harus menikah dengan seorang perempuan yang sudah akan melahirkan? Tetapi kembali kita melihat bahwa di dalam iman kita kepada Tuhan ada banyak hal yang luar biasa yang tidak bisa dipahami dengan pikiran manusia. Maka ketika Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria, seorang malaikat datang kepadanya dan mengatakan, "Jangan sekali-kali ragu dengan Maria. Dia adalah pilihan Allah untuk menjadi ibu bagi Yesus." Adik-adik sekalian, apa sebenarnya yang mau disampaikan firman ini sehingga berita kelahiran itu disampaikan kepada kita? Dalam firman ini dikatakan tadi Immanuel, artinya Yesus beserta kita. Jauh sebelum berita kelahiran Yesus, kita melihat ada begitu banyak pelanggaran dan dosa manusia di muka bumi ini. Karenanya bumi ini harusnya dihukum karena kejahatannya, karena pelanggarannya. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa Allah begitu mengasihi dunia dan segala isinya, maka kelahiran Yesus adalah jawabannya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kelahiran Yesus ini adalah penggenapan. Inilah janji yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman. Maka Yusuf adalah orang yang terpilih untuk mewujudkan, untuk merealisasikan firman Tuhan itu. Immanuel, Allah beserta kita. Kalau kita melihat bagaimana keberadaan Allah di tengah-tengah kehidupan orang percaya, adik-adik pasti tahu bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan Yesus, kalau orang bilang ibarat makanan tanpa garam. Kalau kita juga gambarkan kehidupan orang Kristen tanpa Yesus,
ibarat kendaraan tanpa bensin. Mungkin adik-adik boleh bayangkan, sekalipun ada mobil mewah, ada pesawat, kalau tidak ada bahan bakar, maka mobil itu nggak akan berguna. Dia nggak lebih sebagai sebuah barang yang tidak bisa digunakan. Maka kehidupan orang Kristen tanpa firman Tuhan, tanpa kehadiran Yesus adalah seperti mobil tanpa bensin. Artinya kehidupan kita tidak akan berguna dan tidak berarti apa-apa. Itu mengapa kelahiran Yesus ini sangat perlu kita hayati, sangat perlu kita pahami bahwa kedatangannya itu menjadi kehidupan bagi kita, kekuatan bagi kita. Mengapa kita perlu memestakannya? Mengapa kita perlu mempersiapkan diri kita? Terutama sekarang kita masuk pada Advent yang ketiga. 1 minggu lagi kita akan sampai pada berita kelahiran. Tapi tanpa kesiapan adik-adik untuk terus mau mendengar firman Tuhan, tanpa mau benar-benar diubah menjadi pribadi yang baik, kelahiran Yesus tidak ada gunanya. Maka Immanuel, Allah beserta kita, ini adalah sebuah seruan agar adik-adik sekolah minggu benar-benar mau menyambut Yesus dengan hati yang terbuka, mau menyambut Yesus dengan ketulusan, mau menyambut Yesus dengan kesediaan bahwa hidupku akan diubah menjadi anak sekolah minggu yang mau berubah di dalam Tuhan. Sampai sekarang pasti masih ada adik-adik yang suka menunda-nunda pekerjaan, yang suka tidak langsung mengerjakan apa yang dikatakan orang tua, yang suka untuk tidak taat kepada aturan atau ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh guru, orang tua atau guru sekolah minggu. Maka ketika Immanuel hadir, ketika Yesus akan hadir dalam kehidupanmu, sifat ini, karakter ini harus diubah. Karena Tuhan mau ketika Dia datang menyertai kita, kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Adik-adik yang tadinya tidak taat, kini menjadi anak yang taat. Adik-adik yang tadinya malas, kini harus menjadi anak yang rajin. Adik-adik yang tadinya suka menunda pekerjaan, kini adalah orang yang aktif dan mau terus melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Maka Immanuel, Allah beserta kita, benar-benar menjadi karakter, menjadi ciri khas, menjadi hidup orang beriman. Selamat menyambut Natal, selamat mempersiapkan diri untuk ikut di dalam arak-arakan perayaan Natal. Di sanalah sukacita kita akan dipenuhi dengan sempurna. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman, jaminan kehidupan dan sukacita kami. Immanuel, Allah beserta kami. Di segala kehidupan kami percayakan kepada Tuhan. Immanuel, Allah beserta kami. Dalam segala hal yang kami pergumulkan, kami mau bersama dengan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan pakailah kami Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan kita. Berdiri, kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.